Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan dari 12 IPS 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari Kepulauan Pitcairn. Nah, yang pertama ada lambang dari Kepulauan Pitcairn. Nah, lambang Kepulauan Pitcairn adalah lambang resmi wilayah seberang lautan Inggris di Kepulauan Pitcairn dan diberikan melalui perintah kerajaan pada tanggal 4 November 1969. Nah, di sini ada juga makna dari lambang ini, guys. Jadi pucuknya itu karangan bunga or dan Fert. Gunung Fert merupakan representasi gerobak dorong Pulau Pitcairn dan setumpuk milo yang berdaun dan berbuah lebat. Nah, yang kemudian tamengnya ini. Nah, tameng ini yaitu biru langit di atas tumbukan yang beralaskan hijau berfibria atau merupakan representasi dari kitab Bounty yang sebenarnya dan alas jangkar kapal HMS Bounty. Nah, kemudian poin selanjutnya ada lambang Kepulauan Pitcairn. Nah, tadi kan apa sih yang pertama tuh apa aja? Nah, yang ini arti dari lambangnya. Nah, lambang negara ini memiliki beberapa simbol yang relevan dengan sejarah atau budaya leluhur penduduk Kepulauan Pitcairn yang sebagian besar keturunan ini yaitu pelaut dan memberontak di HMS Bounty pada tahun 1789. Nah, warna biru kuning hijau dari perisainya itu merupakan lambang Pulau Pitcairn yang menjulang dari Samudra Pasifik. Nah, sementara jangkar dari Alkitab, jangkar yang ini adalah simbol Bounty. Selain itu, Alkitab juga melambangkan agama dari kepulauan itu, yaitu agama Kristen. Nah, yang dibawa oleh pemberontak kepulauan tersebut. Nah, perisai ini dikelilingi oleh karangan bunga. Nah, karangan bunganya yang ini, teman-teman. Yang bunga hijau dan emas, dan puncaknya terdapat helm dan gerobak dorong yang memuat selembar milo atau pohon lokal yang melambangkan peran pertanian dalam membantu pemberontakan pertahanan hidup di pulau tersebut. Nah, kemudian ada benderanya. Nah, ini bendera Kepulauan Pitcairn. Ini bendera Kepulauan Pitcairn. Nah, bendera Kepulauan Pitcairn merupakan bendera resmi wilayah seberang lautan Inggris, terdiri atas bendera biru yang memperlihatkan lambang dan diberikan pada tanggal 2 April 1984. Lambang Kepulauan Pitcairn yang merupakan juga lambang resmi diberikan melalui surat perintah kerajaan pada tanggal 4 November 1969. Nah, kemudian ada penjelasan dari peta ini. Ini peta dari Kepulauan Pitcairn. Nah, mungkin kalian nggak bisa lihat. Nah, nih. Nah, Kepulauan Pitcairn resmi bernama Kepulauan Pitcairn. Nah, Pitcairn itu dekat dengan 4 pulau, yaitu ada Pulau Oni, Pitcairn Island, Henderson Island, dan Duki. Nah, kumpulan dari keempat pulau tersebut merupakan pulau-pulau vulkanis di selatan Samudra Pasifik. Keempat pulau tersebut tersebar di beberapa ratus mil, yang kalau digabungkan luasnya menjadi 47 hektar kilometer. Nah, di mana Kepulauan Henderson merupakan pulau terluas meliputi 86% seluruh daratan. Nah, namun dari sekian banyaknya pulau, dari sekian empatnya pulau, hanya Pulau Pitcairn saja yang berpenghuni. Kemudian ada ibu kota dari Pitcairn yaitu Adamstown, bahasa resminya yaitu Inggrismans, pemerintahannya yaitu dependensi parlemen, rajanya yaitu Charles III, dan gubernurnya komisaris besar Jonathan Sinclair, wali kotanya Son Christian, dan legislatifnya Island Council. Nah, awal didirikannya itu tadi kan sama pada HMS Bounty 1790, dan pembaruan kotanya dengan dunia luar yaitu 1814, dan dijadikan sebagai koloni
Britania Raya pada 1887. Luas. Nah, jadi luas Pitcairn itu sangat sangat kecil, teman-teman. Hanya 47 km persegi. Nah, populasinya pada 2021 hanya 47 dan pada 2023 berkurang menjadi 35 saja. Kepadatannya 1 km persegi dan total pendapatannya 217.000 dolar New Zealand. Nah, per kapitanya yaitu 4.617.200 dolar New Zealand. Nah, mata uang dari Pitcairn yaitu Selandia Baru atau New Zealand. Zona waktunya itu zona waktu standar Pitcairn. Mata pencaharian dari Pitcairn yaitu bertani. Agama yang dianut yaitu agama Kristen Advent. Budaya Pitcairn adalah campuran budaya Inggris, khususnya Inggrismans dan Skotlandia, khususnya Tahiti yang berasal dari para pemukim yang mendarat pada 1790, ditambah beberapa yang menetap setelahnya. Pada tahun 2021 total ada 47 orang yang mendiami pulau tersebut. Ada IPM Pendidikan. Nah, pendidikan di pulau ini diselenggarakan oleh Pulau School, satu-satunya sekolah di Pitcairn yang terletak di ibu kota Adamstown. Sekolah ini mengikuti kurikulum pendidikan Selandia Baru yang telah disesuaikan dengan budaya tradisi lokal. Pendidikan di Pitcairn bersifat gratis dan wajib bagi anak-anak dari 5 hingga 15 tahun. Anak-anak hingga usia 12 tahun belajar di Pulau School, sementara usia dari 13 tahun ke atas itu melanjutkan pendidikan menengah di Selandia Baru atau melalui sekolah jalur jarak jauh. Nah, meskipun data spesifikasi Kemampuan Indeks Manusia atau IPM di bidang pendidikan untuk Pulau Pitcairn sayangnya itu tidak ada ya, karena sistem pendidikan di pulau ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan populasi yang kecil. Lanjut. IPM Kesehatan. Nah, data spesifikasi mengenai indeks pembangunan IPM di bidang kesehatan untuk Kepulauan Pitcairn itu sama sekali tidak ada. Sama itu yang IPM di Pitcairn itu emang tidak ada ya, teman-teman. Kayak IPM Pendidikan, IPM Kesehatan, dan IPM selanjutnya. Karena sistem perawatan kesehatan di Pitcairn juga dikelola oleh seorang dokter yang diangkat oleh pemerintahan Britania Raya. Dokter ini bertanggung jawab atas pelayanan medis di pulau tersebut, termasuk perawatan kesehatan dasar dan penegakan kasus medis yang kompleks. Selain itu, pendidikan Pitcairn memiliki akses ke layanan medis di Selandia Baru melalui program evakuasi medis yang diperlukan. Meskipun data spesifikasi IPM itu menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi penduduk Pitcairn. IPM Kelayakan Hidup. Pitcairn adalah salah satu tempat yang paling terpencil dengan populasi yang sangat kecil, kurang dari 50, seperti tadi yang sudah disebutkan pada 2021 dan 2002. Oleh karena itu, standar kelayakan di pulau ini sangat dipengaruhi oleh tantangan geografis, keterbatasan sumber daya alam, dan aksesibilitas. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ada pendidikan tersebut melalui satu-satunya sekolah di pulau yang mengadopsi kurikulum Selandia Baru, dan yang kedua kesehatan. Pelayanan kesehatan tersedia melalui seorang dokter yang diangkat oleh pemerintahan Britania Raya. Dan ketiga ada ekonomi, infrastruktur ekonomi. Kepulauan Pitcairn tergantung pada sektor terbatas, yaitu seperti perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Yang keempat yaitu akses sumber daya. Pulau ini mengandalkan pasokan dari luar untuk banyak orang, termasuk makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.